Halo semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku DVR Malasari. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga tetap sehat selalu, tetap semangat ya. Kembali sharing rutinitas bulanan yaitu budgeting. Jadi karena udah awal bulan, aku biasanya bikin budgeting ya teman-teman untuk budget aku selama 1 bulan ke depan supaya semuanya itu bisa tertata dan yang pasti nggak kekurangan ya nantinya. Dan sebelum mulai boleh ya minta dibantu dukung channel ini dengan cara subscribe, like juga komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalau aku update video baru kalian bisa tahu. Oke, yang pertama sebelum aku bikin budgeting untuk bulan Maret 2025 ini, aku biasanya evaluasi dulu untuk budget bulan Februari 2025-nya. Nah, ini aku udah mulai dari pos pertama yaitu belanja bulanan. Di sini alhamdulillah masih ada sisa 140.000 ya, teman-teman. Alhamdulillah. Dan untuk selanjutnya ada pos SPP itu 0. Kemudian untuk beras ini aku masih ada sisa 31.000. Kemudian untuk gas dan galon ini juga aku masih ada sisa 15.000. Untuk BBM aku masih ada sisa 50.000. Terus kemudian untuk makeup aku ini masih ada sisa ya teman-teman 30.000. Kemudian untuk buah-buahan ini habis. Kemudian dana tak terduga habis. Untuk listrik juga habis. Kemudian untuk belanja mingguan yang pertama ini aku masih ada sisa 20.000. Untuk mingguan keduanya masih ada sisa 20.000. Untuk mingguan ketiga masih ada sisa 20.000. Kemudian ini untuk minggu keempat aku masih ada sisa 23.000. Alhamdulillah banget. Nah, terus untuk pegangan bunda ini masih ada sisa di 41.000 ya teman-teman. Kemudian untuk yang selanjutnya ada pos iuran lingkungan ini 0. Dan yang terakhir aku ada bumbu dapur ini masih ada sisa 39.000. Alhamdulillah masih ada lumayan banget ya untuk sisanya ya teman-teman. Nah, ini kita singkirin dulu untuk dompetnya. Kita bakalan beresin untuk uangnya dulu supaya lebih mudah untuk dihitung. Nah, di sini aku pisahkan kayak puluhan, 2.000-an sama 5.000-annya. Nanti bakalan aku kelompok-kelompokkan dan nanti juga bakalan aku tuker ya supaya dia itu lebih ringkas aja kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah per nominalnya ini udah gampang banget untuk hitungnya. Jadi selain rapi juga lebih mudah gitu loh teman-teman untuk ngitung. Oke, untuk sisa budget di bulan Februari ini aku masih ada 429.000. Masya Allah masih banyak banget ya teman-teman. Oke, lanjut untuk di kolom realisasi. Untuk kolom realisasi ini mudah banget. Aku dari estimasi dikurang selisih aja karena aku bukan tipe yang rajin nulis. Jadi aku lebih mengandalkan dompet pintar itu untuk budgeting ini karena untuk nulis, maksudnya untuk megang buku berkali-kali itu agak ribet ya teman-teman. Jadi paling aku usahakan untuk mengembalikan uang yang udah aku ambil dari pos yang mana dikembalikan ke pos itu juga kayak gitu. Jadi untuk budgetingnya masih tetap berlanjut gitu. Jadi nggak acak-acakan walaupun aku nggak tulis secara rinci. Oke, ini udah aku tulis sampai akhir ya teman-teman, sampai total. Nah, ini aku mau totalin semuanya untuk realisasi atau total pengeluaran aku selama 1 bulan kemarin itu berapa. Nah, nanti hasil totalnya itu bakalan aku kurangin sama estimasi dan aku cocokkan gitu ya, udah sama selisihnya atau belum. Seharusnya udah sama sih ya, karena kan aku cuma nulis selisihnya doang ya, maksudnya cuma nyisain untuk selisihnya berapa aja gitu. Cuman aku biar tahu aja pengeluaran aku itu di bulan sebelumnya itu berapa. Nah, itu bakalan bisa jadi evaluasi nanti buat aku kalau misalnya mau ngerubah gitu loh teman-teman, mau ada yang aku rubah gitu untuk budgetnya gitu.
Nah biasanya aku ngambil kesimpulan dari realisasi dari evaluasi aku ini gitu. Dan alhamdulillah ya, maksudnya masih ada sisa gitu. Dan untuk mencapai budgeting yang seperti ini itu nggak mudah teman-teman. Jatuh bangun dulu, minus dulu, bingung dulu gitu ya. Nah jadi untuk teman-teman yang baru mulai budgeting, semangat ya teman-teman, jangan menyerah dan terus dievaluasi gitu ya, karena setiap keluarga itu punya apa ya istilahnya, kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi kalau tips dari aku untuk budgeting, nggak usah dipaksakan harus berapa persen pengeluarannya, tapi kalian usahakan untuk bikin budget sesuai sama kebutuhan aja. Kayak misalnya untuk kebutuhan harian itu berapa, untuk belanja bulanan berapa, untuk kayak listrik berapa, kayak gitu. Jangan, jadi nggak usah berpatokan sama persen-persenan. Yang penting kebutuhan kita itu tercukupi gitu loh semuanya. Dan juga yang paling penting kita bisa menyisihkan untuk nabung ya gitu. Itu aja sih tips, sedikit tips dari aku. Oke, lanjut, aku mau bikin untuk budgeting bulan Maret. Dan sebelum bikin budgeting, aku biasanya bikin kolomnya dulu. Ini aku udah bikin ya kolomnya, terus aku gambarin sedikit supaya nggak polos-polos banget gitu ya. Gambarnya juga ala kadarnya, nggak bisa gambar yang gimana-gimana juga. Yang penting tetap rapih dan enak dilihat aja. Oke, ini aku udah selesai untuk bikin kolomnya. Langsung aja aku mau tuliskan untuk kolom pertama itu ada income atau pendapatan. Itu biasanya dari jatah pasu sama gaji aku ya teman-teman. Itu digabung aja jadi satu. Kemudian untuk kolom yang di sebelahnya itu aku tuliskan untuk sisa budget. Nah, kenapa langsung aku tulis? Karena sebelumnya aku udah bikin dulu gitu loh teman-teman untuk coret-coretannya. Jadi aku tinggal nyalin aja gitu. Jadi aku udah tahu income aku berapa, total fixed expense aku dan variable expense aku berapa, terus kemudian sisanya juga udah ketahuan. Jadi aku tinggal tulis aja rencana budget aku untuk bulan ini ya, bulan Maret. Oke, lanjut di fixed expense. Di kolom ini itu pengeluaran aku yang tetap, dan di sini itu isinya saving sama giving ya teman-teman. Jadi mulai dari tabungan wajib, terus ada orang tua, ada untuk sedekah, dana darurat, ada sinking fund untuk kuota, arisan, sama BPJS ya. Ini pengeluaran fix aku selama bukan pengeluaran yang untuk dikeluarkan banget sih, maksudnya kayak ini untuk tabungan dan juga untuk ngasih orang tua ya. Itu fix banget, aku jarang banget ngerubah, itu cuman ini aja gitu. Dan ini untuk sebelahnya itu aku tuliskan budgetnya. Misalnya tabungan wajib aku budgetkan 1 juta, untuk sinking fund aku budgetkan 700.000, untuk kuota aku 110.000 ya. Untuk arisan 120.000, untuk BPJS 100.000, untuk dana darurat 200.000, dan di situ juga aku cantumkan totalnya berapa, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya itu ada di kolom terakhir variable expense. Untuk variable expense ini aku di sini tuliskan totalnya aja ya teman-teman, karena untuk rinciannya bakalan aku bikin di kolom terpisah, dimana nanti sekalian sama kolom untuk evaluasi ya teman-teman. Jadi nanti satu kolom itu udah budgeting sama evaluasinya gitu, biar lebih simpel aja dan lebih mudah ya, untuk lebih ringkas gitu aku ngelihatnya nanti. Oke, next ya teman-teman, lanjut ke lembar berikutnya di variable expense ya. Untuk di variable expense aku mulai dari kolom pertama itu ada deskripsi, terus estimasi, kemudian realisasi sama selisih ya teman-teman. Nah untuk deskripsi itu adalah rincian apa aja pengeluaran bulanan aku. Untuk estimasi itu estimasi budget, untuk realisasi itu
realnya aku ngeluarin per bulan itu berapa, terus untuk selisih itu ya sisa dari budgetnya itu ya. Nah untuk deskripsi di variable expense aku ada belanja bulanan, ada SPP, ada beras, ada gas dan galon, ada BBM, ada makeup, terus ada buah-buahan dan data terduga, listrik, belanja mingguan aku bikin 4 minggu aja, kemudian ada ongkos aku, kemudian ada iuran lingkungan sama bumbu dapur. Nah untuk ini nggak ada untuk pegangan atau ongkosnya ayah, karena ongkos ayah udah dikelola sendiri, udah disimpan sendiri sama suami aku, jadi aku udah nggak nggak bantu ngatur ya untuk itu. Oke, untuk estimasi biayanya atau budgetnya itu untuk belanja bulanan aku 600.000, SPP 115.000, untuk beras 300.000, gas dan galon 200.000, makeup 200.000, 100.000, BBM 200.000 ya teman-teman. Untuk buah-buahan 100.000 dan data terduga 100.000, ada belanja mingguan 200.000. Nah ini yang beda ya teman-teman, aku naikkan 30.000 karena khusus untuk bulan puasa ini. Selanjutnya ada listrik 400.000, ongkos benda 900.000, iuran lingkungan 60.000 sama bumbu dapur 150.000. Oke, untuk membuat budgetnya sudah selesai. Ini langsung aku masukkan budget uangnya ke dalam si dompetnya ya teman-teman, satu persatu kayak gini. Ya ini udah selesai, ini semua budgetnya udah aku masukkan ke dalam dompetnya masing-masing. Dan ini kita sisihkan dulu ya untuk dompetnya. Selanjutnya aku mau isi sinking fund aku. Jadi ini yang pertama, biasa kita mulai dari yang belakang, yaitu dana darurat. Nah untuk dana darurat bulan ini kita tandain satu kolom 200.000 ya. Nah ini uangnya kita masukin ke dalam ziplocknya, kita jadikan satu di sini dan kembalikan juga untuk catatannya. Kemudian ini untuk sinking fund lebaran ini aku udah penuh ya teman-teman, ternyata aku lupa, jadi ya udahlah ya, kita lewatin. Selanjutnya aku mau isi sinking fund rice cooker, ini untuk satu kolom 300.000 kita tandain kayak gini. Dan ini nggak kerasa ya, tinggal satu kali lagi itu udah goal ya untuk sinking fund aku. Semoga besok masih ada rezekinya dan bisa ngisi untuk satu kolom lagi. Nah untuk sinking fund ini udah selesai, aku mau isi untuk dana darurat uang tabungan wajib. Di sini ini untuk bulan Maret ya teman-teman, itu 1 juta. Ini uangnya aku pastiin dulu, kalau misalnya udah pas baru aku tulis untuk nandain ya, ini di bulan ketiga. Kemudian aku campurkan uangnya jadi satu. Kemudian selanjutnya ada sinking fund untuk dana pendidikan anak aku tandain 2 kolom 200.000. Dan alhamdulillah untuk sinking fund ini akhirnya selesai juga. Dan bukan kebetulan sih, memang tahun ini anak aku udah masuk TK ya teman-teman, jadi alhamdulillah gitu, pas banget momennya gitu. Selanjutnya ini yang terakhir ada sisa budget yang tadi ya, di sisa budget bulan Februari aku tuliskan di sini 429.000 sesuai sama sisa budgetnya, dan aku gabungkan uangnya jadi satu di sini. Nah sebelumnya aku mau tukar juga uangnya yang receh supaya lebih ringkas saja gitu ya teman-teman, dan lebih nggak terlalu banyak recehnya gitu loh. Nah ini udah beres, alhamdulillah udah selesai untuk bikin budget, untuk evaluasi dan isi sinking fund aku bulan Maret ini 2025. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menemani aku, sampai ketemu di video aku selanjutnya.